ada akun Barozatul Fajrin ya. Saat ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang anti politik, mungkin karena pemahaman politik yang salah, sehingga membatasi diri hanya baik untuk keluarga. Sedangkan kondisi saat ini merasa tidak mampu memikirkan bagaimana seperti itu, Ustazah. Ya, ini memang harus, ya itu diantara kelemahan yang sedang terjadi secara umum di tengah-tengah masyarakat kita. Dha'fus syadid fi fahmil Islam, ya, kelemahan yang amat sangat terkait dengan pemahaman terhadap Islam. Salah satunya adalah salah memahami dan meletakkan politik itu seperti apa. Hari ini kita itu kemudian mendapatkan pemahaman yang salah tentang politik itu kita melihat sepak terjang para politikus yang keliru itu, yang semata-mata memahami politik itu adalah sampai pada kekuasaan, bisa berkuasa kan begitu kan ya. Bagaimana caranya setelah kemudian dia berkuasa, karena dia sudah habis modal banyak, nanti setelah berkuasa hanya untuk balik modal, dan itu kemudian kita lihat membuat mereka itu akhirnya menjadi orang yang tamak, rakus, koruptor kan begitu. Akhirnya nggak dipercaya lah, nggak ada yang namanya jargon ngurusi rakyat. Nah, kita harus kembali bahwa kalau mau meletakkan pemahaman ya memang harus bukan melihat dari menjadikan fakta rusak di tengah masyarakat sebagai rujukan, tetapi kita buka dulu bagaimana Islam memberikan tuntunan. Kalau politik atau siasah dalam Islam itu adalah ri'ayatu syu'unil ummah, adalah melakukan pengurusan, pemeliharaan urusan umat. Jadi memang bagaimana kemudian misalkan umat itu punya urusan, dia butuh pendidikan, dia butuh kemudian mendapatkan layanan kesehatan, untuk kemudian mencapai tempat-tempat dia bekerja, dia sekolah, butuh ada transportasi, butuh sarana prasarana, itu semua itu urusan politik. Nah, urusan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai politikus. Maka politikus ini memang ada beberapa pihak. Satu, pihak pemilik kekuasaan sebagai penerap aturan untuk mengatur semua urusan-urusan rakyat tadi, yaitu penguasa, itu memang mereka adalah politikus. Dan yang kedua adalah pihak siapapun itu dari masyarakat ini yang kemudian terlibat untuk mengawal perjalanan penerapan aturan Islam untuk mengatur dan mengelola urusan rakyat ini. Mau dia rakyat jelata, petani, guru, dosen, siapapun itu, ketika kemudian dia terlibat dalam upaya untuk mengawal terlaksananya, terpeliharanya semua urusan rakyat sesuai dengan aturan Islam, maka berarti dia dalam pandangan Islam adalah seorang politikus. Nah, bentuknya kalau dia bukan pemilik kekuasaan, berarti dia terlibat dalam aktivitas muhasabalil hukam. Kalau misalkan itu mengoreksi penguasa yang melakukan kesalahan kebijakan, penerapan aturan yang salah, itu muhasabalil hukam. Bisa personal, bisa dalam bentuk komunal, ya, dalam bentuk partai, dalam bentuk kelompok dakwah, bisa. Atau terlibat dalam proses edukasi. Edukasi itu menyadarkan masyarakat tentang begini loh, kalau dalam pandangan Islam itu haknya warga negara itu begini. Bagaimana sebenarnya kemudian negara bisa ngurusi kita untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Dia punya kekayaan dari mana? Begini loh kalau dalam Islam itu. Sistem ekonominya, pendapatan negara itu ada pos-posnya. Yang mengajarkan ini itu juga politikus, juga terlibat dalam aktivitas politik Islam, begitu. Termasuk kemudian yang berikutnya selain edukasi itu apa? Artikulasi, ya, mengartikulasikan umat itu ada hak-haknya yang dia belum, ternyata diabaikan oleh penguasa. Nah, kita suarakan gitu ya. Masa kemudian umat dalam keadaan hari ini situasi berat, beban berat, kok ditambah kenaikan BBM. Mungkin mereka rakyat ini ada yang nggak berani bicara dan nggak bisa bicara karena nggak ngerti bagaimana cara mengartikulasikan. Ketika kemudian kita mengambil porsi untuk menyampaikan itu, mengartikulasikan, ya itu sama dengan kita terlibat dalam aktivitas politik dalam Islam, begitu. Jadi ya memang pertama langkahnya ya luruskan dulu pemahaman politik itu. Kalau kemudian sepenting itu dan itu bagian dari penerapan syariah, maka kalau kemudian kita sengaja meninggalkan, berarti kita malah melakukan keharaman, malah tidak boleh. Berarti kita malah melakukan pengabaian. Jadi justru kemudian harus diambil, begitu. Nah, yang berikutnya, ketika kemudian kita malah merasa ya sudahlah, saya fokus pada keluarga saya saja. Saya kemudian mau melindungi, fokus ke sini melindungi keluarga saya, membaikkan keluarga saya. Pada faktanya justru gempuran kerusakan ini itu ya, yang sifatnya itu masif dan besar, itu justru kerusakan yang sifatnya sistemik.
bukan kerusakan sifatnya perorangan. Kalau orang berzina, satu orang berzina, khilaf berzina, dia cuma membawa kerusakan untuk dirinya dan pelaku sama-sama berzinanya. Tetapi ketika perzinahan dilegalkan, dilokalisir, diberi fasilitas-fasilitas untuk orang datang ke situ merasa aman, sudah dipastikan nggak ada yang kena HIV/AIDS, selalu dikasih vitamin, selalu disiapkan kondom, misalnya begitu ya, ya tambah seperti pengumuman, ayo zina-zina di sini ya tempatnya, kan begitu. Nah itu kerusakan yang lebih besar daripada sekedar ada orang yang hilaf dan melakukan perzinahan. Kerusakan yang dilakukan oleh satu orang, efek rusaknya berbeda dengan kemaksiatan yang itu terjadi karena ada kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu kan lahir dari sebuah proses politik. Begitu Mbak Nindira.